BUT dalam P3B itu seperti apa? Sebenarnya terminologi atau pengertiannya hampir sama ya sebenarnya BUT. Mhm. Karena syarat pertamanya memang harus ada suatu tempat usaha yang tetap. Oke. Nah, tempat usaha ini digunakan apa ya? Digunakan untuk melakukan usaha. Oke. Ya, baik secara sebagian atau keseluruhan dari operasional Mhm. suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak semuanya, kembali lagi dengan podcast bijak atau bincang pajak yang khusus dibuat bagi kawan pajak semua oleh tim penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Bagaimana kawan pajak kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentu saja harus semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kawan pajak semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Rifan. Halo Pak. Halo Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, Ya, sehat dan semangat selalu ya iya, kawan pajak dan Mbak Wina. iya. Nah, ya sepertinya hari ini tuh Pak Rifan sudah sangat siap loh kawan pajak untuk berbagi dengan kawan pajak semua. Baik, hari ini tema kita itu mengenai bentuk usaha tetap Pak Rifan atau BUT yang sebenarnya ini masih ada kaitannya ya dengan diskusi pada podcast bijak edisi sebelumnya yaitu mengenai P3B. Jadi kalau kawan pajak belum menyaksikan, kawan pajak dapat menyaksikan melalui link yang ada di description box. Langsung saja Pak Rifan, kita Siap mulai Mbak dulu Wina. dari yang paling sederhana nih Pak. Ya, Yang paling sederhana itu kan istilah BUT itu ya. sebenarnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UPPH yang dimana merupakan hukum pajak material yang mengatur diantaranya itu ada subjek dan juga objek pajak. Ya. Nah, kalau dalam UU PPH, subjek pajak BUT ini siapa Pak Irfan? Oke, Mbak Wina dan kawan pajak semua, ya, alhamdulillah ya kita selalu dapat diskusi dengan kawan pajak Ya, semuanya. Setelah rangkaian P3B, kita akan coba ya diskusi lanjutan terkait dengan bentuk usaha tetap. benar Nah, sekali. ada satu tema menarik di P3B yang sering ditanyakan oleh kawan pajak dan wajib pajak juga terkait dengan pemajakan atas laba usaha. Nah, Iya. kalau berbicara laba usaha, subjek nanti yang akan menjadi fokus kita adalah Mhm. namanya bentuk usaha Usaha tetap. tetap. Oke. Nah, bicara P3B nggak boleh lepas dari Undang-Undang PPH. Iya. Karena pada prinsipnya ya Undang-Undang PPH ini adalah ketentuan umumnya gitu ya. Iya. Ketika nanti ada pengaturan khusus di P3B, Mhm. baru nanti yang digunakan adalah pengaturan yang Pengaturan ada di khusus dalam ya. P3B kemarin. P3B ya. Nah, kita coba diskusikan dulu ya kawan pajak semua, seperti apa pengaturan bentuk usaha tetap ini dalam Undang-Undang PPH. PPH. Nah, bentuk usaha tetap menurut Undang-Undang PPH itu adalah bentuk usaha ya, yang digunakan oleh siapa? Bisa nanti orang pribadi atau badan. Oke. Ya, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia Baik. atau ya Mhm. dia berada di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari ya dalam jangka Mhm. waktu 12 bulan. Bulan. Oke. Ya, sederhananya ini adalah bentuk usaha yang dipakai oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri kan kemudiannya Iya, seperti itu benar ya. sekali Pak. Atau bentuk usaha yang digunakan oleh Mhm. badan yang tidak didirikan di Indonesia. Mhm. Kalau istilah badan itu tidak tinggal tahu ya, dan Iya. tidak bertempat kedudukan di Indonesia Indonesia. atau subjek pajak badan luar Luar negeri. negeri. Oke. Untuk apa usaha tadi ya, Mhm. bentuk usaha tadi? Mhm. Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Oke. Nah, sehingga dari Undang-Undang PPH tadi, kalau kita ingin sarikan ya, sebenarnya elemen-elemen BUT itu apa gitu Iya, kan? Nah, benar. yang pertama, BUT menurut Undang-Undang PPH kita harus ada suatu tempat usaha. Oke. Kalau nggak ada tempatnya ya nggak ada bentuk usahanya Betul. gitu kan. Itu Nah, udah bentuk usaha ya, ya Pak, yang ya? kedua bersifat permanen. Nah, biasanya ini kayak Mbak Wina gitu kan, Mhm. cantiknya permanen gitu kan, nah, Waduh, gantengnya Masya Allah, permanen gitu kan. Nah, alhamdulillah ini ya. bentuk usaha juga seperti itu ya kan pajak semua kan. Kemudian yang ketiga ini juga kunci Mhm. yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri. Oke. Bisa orang pribadi, bisa badan. Ini yang diingat Iya. ya.
Walaupun orang pribadi Mhm. ya yang berada di luar negeri, Ya, kalau dia menjalankan usaha di Indonesia dalam suatu, tempat yang tetap dan ya. permanen tadi, maka ini bisa menjadi BUT. BUT. Nah, Oke. yang terakhir kata kuncinya adalah untuk menjalankan usaha. Usaha ini kita sebutlah bisnis atau dia suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, ini Oke. menarik. Karena BUT ini dapat kita katakan kepanjangan tangan ya dari subjek Mhm. pajak luar negeri, maka banyak yang bertanya, Pak, Iya. subjek pajak dari BUT ini statusnya seperti apa gitu kan? Betul, betul Nah, sekali. BUT ini adalah sebenarnya subjek pajak luar negeri Mhm. yang perlakuan perpajakannya gitu Mhm. ya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Oke. Nah, sehingga dalam best practice kita katakan BUT itu ya sebenarnya sama seperti subjek pajak badan untuk Badan. perlakuan perpajakannya. Baik. Wah, luar biasa sangat jelas ya kawan pajak semuanya. Oke. Nah, kalau dari penjelasannya Pak Rifan tadi itu kan BUT itu digunakan oleh subjek pajak luar negeri ya, Pak, Oke, atau SPLN lah kita ya, sebutnya ya. Itu baik OP dan juga badan. Nah, perwujudan dari bentuk usaha pada BUT ini seperti apa Pak Rifan? oke. Namanya bentuk usaha tetap ya, Iya, dari namanya bentuk, pasti sudah berbentuk gitu kan. betul. Nah, bentuknya seperti Ada apa? wujudnya ya, Ada Mbak. wujudnya. Iya. Nah, untuk kita, menyimpulkan ya Mhm. suatu kegiatan ini memenuhi kriteria BUT atau tidak, Iya. yang pertama dapat kita lihat dari fisik atau aktifannya. Ya Oke. sering kawan pajak itu sebut dia sebagai BUT fisik atau BUT aktiva. Iya. Nah, ini secara kasat mata saya, Mbak Wina, dan kawan pajak langsung bisa melihat. Iya. Contoh nih, ada tempat kedudukan manajemen. Oke. Oh, dilihat di sini ada kedudukan manajemen dari cabang perusahaan luar negeri. Oke. Misalnya ada Bank X gitu ya, Bank X gitu kan Iya. di negara tetangga gitu kan. Iya. Ada manajemennya di kita, kelihatan. Oke. Kemudian juga ada cabang perusahaan, ya, ada kantor perwakilannya. Oke. Ini kan kasat mata sekali. Mhm. Ada gedung kantor, ada pabrik, ada gudang, Mhm. ada bengkel. Nah, kemudian juga ada area pertambangan, Iya. pengeboran, pertanian, perkebunan. Ini yang Mhm. fisik, lihat. Baik, jadi kegiatan usahanya itu ada fisiknya, Pak, ya? Dan Bisa ini dilihat ya? mudah dilihat. Oke. Siapapun tidak akan mengalami kesulitan untuk Iya, mengidentifikasi identify-nya. Betul, keberadaan BUT fisik atau aktiva ini. betul sekali. Yang kedua, dia disebut dengan BUT proyek. Nah, ini Oke. biasanya terjadi kalau ada proyek yang ada di Mhm. Indonesia yang dilakukan oleh kontraktor luar negeri. Ya, Oke. dia bisa berupa konstruksi, Mhm. berupa instalasi, atau dia hanya proyek perakitan. Oke. Oke. Yang ketiga, mohon maaf, di dalam undang-undang PPh kita itu juga ada namanya BUT jasa. Oke, gimana tuh, Pak, Nah, BUT berarti jasa? kalau BUT jasa ini ada pemberian jasa Mhm. ya dengan nama dan dalam bentuk apapun ya oleh pegawai. Iya. Oke, atau orang lain Iya. ya yang ditunjuk oleh perusahaan luar negeri. Sepanjang, nah di sini ada time test-nya lah ya. Oke. Sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari ya dalam jangka waktu 12 bulan. Oh, kita Baik. ada dua Iya, time dua test-nya time test yang diingat tadi ya. iya, Ingat satu 183 60. iya. Jadi Yang ini untuk 60 ya? menentukan BUT, dia 60 cukup sebagai BUT jasa. Iya, khusus untuk jasa ya, Pak? Ya, ada juga namanya BUT agen. Oke. Apa itu? Ya, apabila ada orang ya atau juga badan yang Oke. bertindak selaku agen ya yang kedudukannya tidak bebas. Namanya agen itu kan tidak bebas karena dia Iya, mewakili perusahaan luar negeri. iya. Ada lagi namanya BUT asuransi. Nah, ini juga transaksinya sudah sangat berkembang dengan cepat sekali ya. Mhm. Apabila ada agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, Iya. dia menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Indonesia. Nah, ini juga Oke. bisa jadi BUT kawan pajak. Yang terakhir ada BUT e-commerce. Nah, ini yang menarik ya. Apa itu ya? Bisa berupa komputer, ya, bisa berupa agen elektronik, ya, bisa berupa peralatan otomatis, Oke. baik itu yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri tadi ya, Mhm. atau dia disewa, atau kalau nggak ketahuan dimiliki atau disewa, digunakan gitu kan Mhm. oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Baik, ternyata ada banyak sekali ya Pak Rifan ya, perwujudan dari BUT ini. Nah, BUT ini kan khusus untuk subjek pajak luar negeri ya Pak, atau Betul, SPLN tadi. Nah, dalam menentukan apakah termasuk SPLN dan juga SPDN itu kan bisa menggunakan time test seperti tadi dijelaskan oleh betul. Pak Rifan, ada istilah time test. Nah, untuk BUT ini bagaimana Pak penentuan time testnya? Oke.
Yang pertama kawan pajak, kita tidak boleh rancu ya, Ya. dalam mengidentifikasi subjek pajak luar negeri. Karena kalau rancu salah subjek pajak, ke Salah belakangnya akan penentuan. salah gitu Iya, kan, betul. karena Betul sekali. pintu masuknya salah. Iya. Yang pertama kita coba lihat dulu orang pribadi. Oke. Ya. Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri kan yang memang dia tinggal di Indonesia. Iya. Atau kalau memang orang asing dia berada di Indonesia lebih dari 183 Hari. hari. Nah, artinya kalau ada usaha di Indonesia, dia memenuhi kriteria sebagai SPLN tadi, baru dia masuk sebagai BUT. Oh, BUT. BUT. Oke. Tetapi kalau dia tinggalnya lebih dari 183 hari si orang pribadi ini, maka dia menjadi PDN. SPDN. Nah, jatuhnya akan mendaftar NPWP orang pribadi, tidak ada lagi isu Baik. BUT Tidak ada, tadi iya. gitu kan. Nah, Oke. kedua, untuk menentukan ya BUT yang tadi sekilas ya ada jasa Ada ya. jasa tadi, Nah, Pak. ada time test di situ adalah 60 hari. Hari. Ya. Nah, berarti jika ada mungkin pegawai gitu kan atau orang lain yang bertindak atas perintah perusahaan di luar negeri gitu ya untuk memberikan jasa di Indonesia ya kemudian lebih dari 60 hari maka berdasarkan undang-undang PPH kita dapat menjadikan BUT perusahaan asing tadi seolah-olah punya cabang gitu ya Oke. di Indonesia untuk kita pajaki gitu kan sesuai dengan ketentuan Indonesia sama dengan wajib pajak badan gitu Mbak. Nah, luar biasa akun pajak semuanya. Nah, pada episode podcast bijak sebelumnya ini ya tentang Betul, P3B itu kan sebenarnya sudah disinggung ya Pak. Iya. Seperti saya sudah sampaikan kepada kawan pajak semuanya pada pembukaan. Nah, mungkin ini Pak Rifan bisa menjelaskan sedikit nih Pak. Itu BUT dalam P3B itu seperti apa? Oke, nah ini sudah mulai kita ya, karena Iya. prinsip dari penerapan pajak internasional gitu ya, undang-undang domestiknya seperti apa ya, kemudian ketika ada objek akan ada alat uji namanya P3B gitu kan, ketika ada ya bisa berjalan berbarengan gitu kan, ataukah ada pengaturan khusus gitu kan, yang sering disebut kawan-kawan itu kalau ada pertentangan gitu kan antara P3B dengan pajak domestik undang-undang PPH. Nah kita coba diskusikan dulu seperti apa pengaturan BUT ini secara umum ya di dalam P3B. Sebenarnya terminologi atau pengertiannya hampir sama ya sebenarnya BUT. Karena syarat pertamanya memang harus ada suatu tempat usaha yang tetap. Nah, namanya juga BUT. Tempat usaha yang tetap. Nah, tempat usaha ini digunakan apa ya? Digunakan untuk melakukan usaha. Ya, baik secara sebagian atau keseluruhan dari operasional suatu perusahaan. Jadi tidak harus misalnya induknya itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan gitu kan. Seluruh aktivitas pabrikan ada di kita, tidak. Tapi mungkin hanya pemasaran saja sudah memungkinkan untuk dijadikan sebagai BUT. Nah, dalam P3B ini konsep utama BUT ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena untuk menentukan hak suatu negara untuk dapat mengenakan pajak atas laba usaha dari perusahaan yang berada di mitranya. Baik. Nah, jadi contohnya kalau kita bicara Indonesia gitu kan, misalkan baru bisa memajaki laba usaha dari perusahaan Amerika gitu kan, apabila dia mempunyai BUT di Indonesia. Ini sangat penting. Nah, dalam pengaturan P3B ini di dalam OECD model di dalam pasal 7 atau artikel 7 ini, suatu negara tidak dapat mengenakan pajak atas laba perusahaan di negara lain kecuali perusahaan tersebut memiliki bentuk usaha tetap. Nah, ini ya Mbak Wina dan kawan pajak semua. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan laba usaha tersebut gitu kan? Nah, kalau kita berbicara laba usaha berarti kita akan berbicara gitu kan, penghasilan dari menjalankan usaha atau bisnis. Atau dia dari suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Nah, sehingga orang menyebut sering, oh itu active income. Gitu kan, mudahnya gitu, active income gitu kan. Nah, kenapa? Untuk memperolehnya akan dikeluarkan biaya, ya, akan diperlukan usaha, akan diperlukan pengorbanan. Nah, usaha ini seperti tadi yang kita sebutkan, memungkinkan bisa saja dilakukan oleh orang pribadi, individu. Dapat juga dilakukan oleh badan. Nah, kemudian, karena namanya usaha, BUT ini tidak ada isu ya terkait dengan penghasilan dari hubungan kerja. Kalau statusnya adalah karyawan, pegawai gitu kan, dia employment lah gitu kan, employment income ini nggak ada isu terkait dengan usaha. Ya di undang-undang domestik kan juga
Sudah dinyatakan ada dari diatur ya. usaha, gitu kan. Mhm. Ada yang dari pekerjaan saja kayak kita. Betul. PNS kan nggak bisa. Iya. Nah, tidak termasuk juga penghasilan dari modal atau harta yang disebut dengan passive income. Passive Nah, income. tetapi khusus passive income ini ada satu pengaturan khususnya. Oke. Ya, dalam hal modal atau harta tadi Mhm. mempunyai hubungan efektif dengan kegiatan usaha utama Mhm. atau Mhm. PUT, maka Maka ya penghasilan ini dapat ditarik menjadi penghasilannya BUT. PUT. Oke. Jadi tetap ada pengecualiannya ya, Pak Betul, Rifan ya. Mbak. Oke. Saya mengutip tadi ya penjelasan dari Pak Rifan itu ada konsep BUT untuk menentukan hak suatu negara itu mengenakan pajak atas laba perusahaan dari negara lain. Nah, apakah ini artinya kalau tidak ada BUT itu maka negara tidak berhak mengenakan pajak atas laba perusahaan di negara lain, Pak Iya, Rifan? Ya. betul betul Mbak Wina. Jadi Oke. misalnya kita mudahkan kalau namanya laba usaha itu kan ada industri, ada dagang, ada jasa gitu ya. Iya. Ketika ada perusahaan yang bergerak di bidang dagang misalkan, dia berkedudukan di negara Jepang misalnya. Mhm. Mhm. Ya tentu kita nggak akan pernah bisa majeki atas laba dari usaha perusahaan di Jepang tadi. Oke. Ya kita hanya punya hak manakala dia memiliki BUT. BUT. Nah Ya. ini memang laba usaha itu akan kita lihat tadi ya di dalam Mhm. P3B, di dalam pasal 7-nya kita tes. Oke. Punya nggak dia BUT di negara sumber penghasilan ini? Mhm. Nah, kalau dia ternyata tidak ada, gitu kan istilahnya dulu kalau kita ngomong sederhana sama teman-teman gitu kan, Iya. no fee no tax, ya. Nah, Tidak ada permanent establishment, tidak ada pajak. Ya, itu oke. memang benar adanya. Baru ketika ada BUT, kita berhak untuk memajaki laba usaha. Ya, nanti berdasarkan Oke. apa? Kita identifikasi objeknya, pengurangnya berdasarkan undang-undang domestik dan juga pengaturan di dalam P3B P3B tadi itu ya, Pak? sendiri. Oke. Baik. Kalau berdasarkan undang-undang PPH itu kan ada time test ya Pak tadi Betul, ya betul. untuk menentukan signifikasi Iya. keberadaan BUT itu di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan P3B itu bagaimana pengujian keberadaan BUT itu Pak Rifan? Atau Oke. kalau misalnya tadi bahasa anak Jaksel ya kayak Pak Rifan tadi sebutkan ada P ya, Nopi PI itu kan PI. permanent establishment. Siap Nah, siap, Mbak itu Bina. gimana Pak Rifan? Oke, sama sebenarnya di dalam Undang-Undang PPH bahwa tidak serta-merta ketika ada transaksi gitu kan, Iya, dia akan melahirkan gitu kan BUT di Indonesia, iya, tidak. Kita harus memiliki satu pengujian yang betul. berjenjang untuk dia kita sebut sebagai BUT. BUT, Nah, iya. yang pertama terkait dengan tempat usaha ini. Ini sangat penting, karena namanya juga Oke. bentuk usaha tetap, berarti ada tempat usaha. Nah, tempat usaha ini dapat diartikan dia seperti bangunan, ya, adanya Oke. fasilitas, Iya. adanya instalasi Oke. yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Oke. Jadi dia Ya, berwujud ya, Pak? berwujud. Iya, ada wujudnya ya. Oke. Oke. Nah, kemudian secara pasti, secara jelas ya, Mhm. tempat usaha itu sering didefinisikan ya di dalam pengaturan P3P. Oke. Nah, seperti di dalam Undang-Undang PPH juga, tempat manajemen, gitu Iya. kan, kantor cabang, Iya. ya, kemudian kantornya itu sendiri, Iya. kalau ada. Kemudian kalau ada pabrik, oke kan, kalau ada bengkel misalnya, Iya. gitu kan, Mbak. Kalau ada di situ juga area pertambangan, ya kan, Oke. sumur minyak misalkan, Mhm. atau tempat eksplorasi pengambilan sumber daya alam. Ini Iya. juga kasat mata sehingga dia dapat disebut sebagai BUT. Oke. Nah, yang menarik juga ketika kita berbicara tempat usaha ini, terkadang kan eh, transaksi ekonomi itu kan sangat luas sekali ya, Betul sehingga kita sekali. menemukan adanya mesin, adanya Iya. peralatan milik orang lain. Paham? Ketika kita tanya tempatnya ternyata dompleng gitu kan Iya. sebenarnya. Nah, Mhm. dalam komentari OCD sebenarnya Mhm. adanya mesin, adanya peralatan ini juga dapat dikategorikan sebagai tempat usaha. Kegiatan usaha. Oke. Nah, tempat usaha. Ada ya, ada beberapa tempat usaha yang di dalam P3B itu diatur. Mhm. Ya, tempat usaha tersebut ya dikecualikan dari penentuan dia sebagai PUT itu BUT. sendiri. Mhm. Nah, apa itu ya? Suatu tempat usaha tidak dapat dikatakan sebagai permanent establishment, gitu Oke. kan? Mhm. Terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dirumuskan. Biasanya ya, Mhm. biasanya pilihan kata yang dipakai di dalam P3P itu semata-mata. Semata-mata Oke. berarti itu. Semata-mata ya. Contohnya nih Mbak, Iya. contohnya Mbak Wina dan kawan pajak. Mhm. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang semata-mata ditujukan hanya untuk menyimpan atau memamerkan barang Memamerkan atau barang. barang dagangan milik usaha.
Nah, Oke. ini kan juga sama kalau kita misalkan ingin mengenalkan produk kita ke luar Betul, negeri, di betul situ kan sekali. ada Promosi ya, Pak, promosi tujuannya? pameran. Nah, Iya, kalau itu hanya untuk menyimpan, untuk memamerkan gitu iya. kan, itu tidak dikategorikan Dikategorikan sebagai BUT. BUT, Ya, itu oke. tidak boleh. Yang kedua, Iya. ya, pengurusan suatu barang atau Mhm. barang dagangan kepunyaan perusahaan yang semata-mata hanya untuk penyimpanan saja. Oke, Oh, jadi seperti gudang Kak, Pak, seperti maksudnya? gudang ya, Oh tidak iya, ada oke. penjualan di sana. Oke, kemudian pengurusan suatu barang atau barang dagangan yang semata-mata untuk diproses lebih lanjut. Ya, jadi hanya kayak Oke, jasa maklum gitu ya, mungkin yang iya, dititipin diproses lebih bisa. lanjut gitu kan, Lalu mungkin dikirim lagi gitu kirim ya, Pak? lagi Heeh. gitu kan. Oke. Nah, kemudian ya suatu tempat yang semata-mata untuk melakukan pembelian barang dagangan dan mengumpulkan informasi saja. Ya, kayak Baik. kalau kita Apakah riset maksudnya tuh? ya bisa saja Oh seperti iya, riset atau dia oke. mencari pelanggan gitu kan, Mhm. informasinya seperti apa. Baik. Nah, kemudian untuk, persiapan-persiapan suatu kegiatan itu juga Iya. tidak bisa. Dan terakhir ini bisa kombinasi dari situ. Oke, Mungkin tadi penyimpanan, kemudian untuk betul. pameran, itu Mhm. dikombinasikan. Nah, Oh iya. dalam konteks-konteks seperti ini nggak dapat dikategorikan sebagai usaha. Ya, Oke. kalau kita sederhana ya usaha itu kan ada jual beli, ada Betul. pembelinya. Kalau Iya. kalau hanya Ada mencari penjual dan saja ada ya pembeli tidak ya, Pak? bisa. Oke. Oke, kemudian sama dengan Undang-Undang PPH, ada juga di situ adalah BUT konstruksi Konstruksi, tadi, iya. ya, kemudian pemberian jasa, Iya. kemudian agen. Hanya yang harus Oke. diperhatikan nanti kalau case by case gitu kan, Mhm. dilihat aja time test-nya sama atau tidak gitu kan. Kalau jasa Oke. di kita tadi kan 60 60 hari. hari di Iya. sana. Nah, kemudian lokasi, ini kan penting. Oke. Nah, kalau ada tempat usaha berarti ya ada lokasi, lokasinya fix dong. Mhm. Ya. Tempat usaha ini berada pada satu titik geografis. Ya, disebutlah kalau Oke. di kita di jalan ini gitu ya, di Betul. RT ini ya, Iya. di kelurahan ini, ya ini titik geografis ya, dia spesifik. Kemudian juga tidak kita artikan secara letterlock ini harus di atas tanah karena terkadang orang melakukan usaha kan juga ada mungkin di bawah tanah gitu kan atau di Basement mana gitu di ya, basement Pak. kan juga Oke. bisa. Iya. Nah, kemudian PUT ini kita harus pastikan bahwa harus jelas tadi tempat Iya. usahanya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara permanen, permanen ini kan Mhm. seperti ada tingkatannya. Oke. Ya, makanya kalau berbicara BUT, tempat usaha yang, dikategorikan ya untuk kegiatan permanen ini ada namanya degree of permanence ya, tingkat dari Oke. permanensitas Iya. lah bahasa Iya. sederhana seperti Seperti itu. apa itu, Nah, Pak Revan? Iya. tempat usaha yang dipergunakan untuk menjalankan usaha ini ya Mhm. sifatnya teratur Oke, ya, dan bukan baik. kegiatan usaha yang sifatnya hanya temporer atau Temporary situasional. ya, iya. Nah, istilah permanen ini tidak diharuskan dia terus-menerus Mbak Siva Mbak Iya. Wina, mohon Oh maaf iya. ini saudara kembar ini ya, Iya. tetapi harus diartikan yang memang dimaksudkan ya, Iya. diniatkan kayak going concern gitu ya, Betul. dimaksudkan berlangsung secara terus-menerus ya, tanpa pernah diketahui kapan akan berhentinya. Jadi kita Iya. nggak bicara, faktualnya gitu kan, Mhm. tapi ketika sudah dimaksudkan, ini pun sudah dikategorikan memiliki ya tingkat Degree of permanen gitu kan, permanence-nya degree tadi of ya? Iya. kemudian dikaitkan dengan periode waktu dipergunakannya tempat usaha tadi. Jadi Baik. istilah permanen tadi Mhm. dapat diartikan sebagai penggunaan tempat usaha untuk waktu tertentu yang boleh dikatakanlah cukup lama dengan Oke. memperhatikan Mhm. time test tadi. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi tempatnya gitu kan, Mhm. kita akan mengidentifikasi bisnisnya, Oke. usahanya yang dijalankan di Mhm. satu tempat tadi. Nah, suatu tempat dikatakan menjalankan kegiatan usaha atau bisnis ya, apabila memang kegiatan yang dilakukan di tempat usaha tadi sesuai kriteria bisnis, ya, kalau undang-undang PPH yang diatur dalam undang-undang PPH, wah, itu luas sekali kan Iya, gitu kan betul usaha. sekali. Atau kalau dalam P3P yang diatur di dalam P3P yang sudah disepakati tadi. Disepakati. Jadi Oke. berjenjang yang banyak ada tempatnya, ada sampai usahanya. Betul. Nggak mudah karena ini pintu masuk. Pintu Kalau masuk sampai ya. salah dia harus dianggap BUT, belakangnya pasti akan ada konflik Betul. terus-menerus. Iya. Karena itu berkaitan ya, Pak ya. Betul, Mbak Wina. Wah, luar biasa sangat lengkap ya kawan pajak semuanya ya. Tadi penjelasan oleh Pak Rifan. Baik, Pak, tadi di awal kan sudah dijelaskan, ini kita kembali lagi ya, Pak, ke Boleh. Undang-Undang PPH ya, Pak. Iya, Nah, itu kan disinggung tadi subjek pajak, PUT. betul. Nah, lalu kalau misalnya pada Undang-Undang PPH itu bagaimana, Pak? Berhubungan dengan objek pajaknya? Oke. Ya, sudah pasti ketika kita
tahap awal sudah dapat memastikan, mengidentifikasi terpenuhinya syarat subjektif sebagai subjek pajak, Betul. maka langkah berikutnya kita adalah menentukan Objeknya, objeknya. ya. Nah, ketika BUT sudah terpenuhi syaratnya, Mhm. ini usaha, bentuk usaha sudah sah menjadi BUT, Ya, maka ada kewajiban untuk menghitung pajak di sana. betul. Nah, dari apa? Dari penghasilan. Jadi yang pertama, penghasilan dari usaha ya atau kegiatan BUT itu sendiri Ya. ya dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai di dalam BUT. BUT-nya, Nah, ya. ini yang disebut dengan atribusi aktual. Aktual, Ya, oke. jelas nyata gitu kan. Betul. Usahamu apa? Dagang ya, Iya. jual barang, jasa jual jasa. Iya. Kemudian kalau ada aset di situ disewakan ya, clear Betul. lah. Itu namanya atribusi Aktual. aktual. Nah, yang menarik yang kedua, kalau sudah memenuhi syarat sebagai BUT, ini Mhm. sangat dimungkinkan penghasilan dari kantor pusat ya, Ya, dari usaha atau kegiatan, entah itu penjualan barang, ya, betul. pemberian jasa, Betul. ya, yang terjadi di Indonesia, Mhm. yang sejenis dengan ya usaha yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT Indonesia. Ini juga Mhm. bisa dijadikan sebagai objek BUT di Indonesia yang disebut dengan force of attraction di sana. Oke, Nah, sederhananya gini, Mbak. baik. Jadi ini ingin mengatur kantor cabangnya itu kantor pusatnya jualan komputer gitu kan. Iya, betul. Nah, cabangnya juga jualan komputer. Komputer. Ternyata ya agar tidak membayar pajak di Indonesia, banyak Mhm. pembelian dari konsumen Indonesia Di ini langsung Indonesia. kepada induknya. Induknya, Nah, selama ini baik. sejenis dengan yang diserahkan, yang dijual Mhm. oleh BUT, maka dengan force of attraction penghasilan dari pusat ini dapat Pajaki dipajaki di BUT kita. di BUT. Begitu juga Baik. dengan jasa ya. Iya. Nah, ini yang kedua. Nah, sehingga memungkinkan yang case kedua ini kalau kawan pajak terapkan nanti harus Mhm. dibaca detail dengan P3B-nya. Oke. Kenapa? Mbak Wina bisa bayangin, Mhm. kalau dengan force of attraction gitu kan, penghasilan dari pusat gitu kan kita pajaki di cabang Di atau di cabang, Indonesia, iya. kemudian di sana dipajaki lagi kan Iya. akan ada double Double taxation. taxation, Itulah betul salah satu sekali. fungsinya nanti P3B P3B, akan iya. dibagi seperti apa di sana. Nah, yang terakhir yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pasal 26. Pasal 26 itu Baik. kan biasanya BKP tidak berwujud dan jasa gitu ya, Iya. jasa manajemen, kemudian ada royalti, itu namanya PPh 26, betul Mbak Iya. ya. Yang diterima atau diperoleh kantor pusat, ya di kantor pusatnya memperoleh namanya jasa manajemen dari kita gitu kan, Betul. atau royalti dari kita. Iya. Sepanjang ya, Mhm. terdapat atau adanya hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Ini Oke. juga bisa kita contoh nih contoh. Iya, seperti apa itu, Pak? Ketika ada perusahaan luar negeri ya, dia Oke. memiliki BUT di Di Indonesia. Indonesia, ya. Nah, misalnya perusahaan luar negeri ini memang bergerak di bidang jasa perhotelan, kemudian Mhm. juga terkait dengan lisensi, dia memiliki pengelolaan hotel yang bagus. Oke. Ada perusahaan swasta PT Wina Sukses misalnya gitu Oke. kan, PT Wina Sukses, bergerak di bidang hotel, ya Oke. mengikat kontrak, ada manajemen agreement gitu kan, Mhm. ada license agreement Mhm. dengan induknya BUT Induknya tadi. ya, iya. Nah, karena dia memiliki BUT ketika misalkan dia menugaskan orang gitu kan, Mhm. karyawan dari induknya, kemudian ada hubungan dengan BUT yang tadi ada di Indonesia. Iya. Nah, walaupun kontrak atas jasa manajemen, Mhm. atas license tadi Mhm. dilakukan oleh induk, maka ini bisa kita kenakan di dalam Kenakan. penghasilannya BUT yang ada BUT, di oke. Indonesia tadi. Baik, jadi tadi secara garis besar ada 3 ya kawan Betul, pajak semuanya ya, yang ya. dijelaskan oleh Pak Rifan. Mhm. Nah, ini kan kalau tadi kita sudah ke teknis ya Pak, itu kan sudah kegiatan usaha, tadi dijelaskan oleh Pak Rifan. Nah, dalam kegiatan usaha itu kan tentu akan ada biaya-biaya nih Iya. Pak, ya kan? Nah, bagaimana Pak perlakuan biaya-biaya itu yang sudah dikeluarkan oleh BUT ini Pak Iya, Rifan? iya. Apakah dalam nanti penghitungan PPh-nya itu akan dapat dikurangkan atau seperti apa Pak Rifan? Oke, betul. Yang namanya penghasilan kan teman-teman sering sebut dia adalah laba ya, Iya, tambahan kemampuan ekonomisnya, marginnya, iya. tambahannya. Sehingga ketika kita berbicara nanti berapa PPh-nya, Mhm. harusnya ada hak dong, gitu kan, pengurang yang Betul, namanya biaya yang dapat dikurangkan. dikurangkan, Sama ya. BUT juga sama, karena dia disamakan dengan wajib pajak badan. Badan, iya. Nah, secara konsep, biaya yang dapat dikurangkan ini tetap akan menginduk ke dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang PPh. PPh, Itu secara iya. konsep. Nah, kemudian secara spesifik, Pak,
Bagaimana kalau ada misalkan sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya? Iya, Nah, sama dong benar dengan sekali. badan gitu kan, ya Mhm. dapat istilahnya kan ada hak Kompensasi, kompensasi iya. kan. Kemudian kalau tadi ada isu Pak, penghasilan kantor pusat itu juga bisa ditarik Dipajaki, gitu kan. betul Nah, betul. bagaimana nanti statusnya dengan biaya-biaya ya Yang berkenaan dengan dikeluarkan. penghasilan kantor pusat Mmm, tadi gitu mhm, kan. mhm. Nah, kuncinya kalau penghasilannya jadi objek, Iya, maka biayanya biayanya tentu dapat dikurangkan. dikurangkan. Maka Oke. tadi yang terkait dengan, force of attraction gitu kan, Iya. penjualannya pusat, ya Mhm. tentu biaya-biaya pembelian, jasa yang dikeluarkan untuk penghasilan tadi akan dapat dikurangkan Dikurangkan. untuk menghitung labanya BUT. BUT, oke. Sama juga nanti dengan hubungan efektif yang Mhm. terkait dengan PPh 6 tadi, contohnya Iya, adalah jasa manajemen, betul. royalti, Iya. lisensi, itu juga biaya-biaya yang dapat diatribusi ke dalam pos penghasilan tadi itu Mhm. dapat dikurangkan. Nah, Dikurangkan. yang menarik di sini karena bicara BUT ini kan bicara ada induk gitu ya, ada cabang gitu kan dan Mhm. tidak menutup kemungkinan cabangnya ada di mana-mana. Betul sekali, Pak. Nah, Iya. sehingga nanti proporsi kalau ada biaya di pusat ya yang terkait dengan usaha BUT ini berapa yang dapat dihitung ya. Iya, Pada prinsipnya adalah proporsional. oke. Berapa kontribusi dari penghasilan BUT dibandingkan dengan seluruh Seluruh usaha yang dimiliki oleh perusahaan internasional tadi. internasional. Iya, Nah, betul teknisnya sekali. teman-teman nanti kan diatur lah ya dalam keputusan Mhm. Ditjen Pajak udah sangat lama gitu kan di Oke, Cap nomor 62 ya tahun 95 di sana. oke. Nah, pada poinnya adalah kewajiban dari BUT kalau akan membuat alokasi biaya dari pusat tadi ya Mhm. harus disertai dengan dasar perhitungan ya laporan keuangan yang sudah diaudit ya Audit. sehingga ketemulah proporsi biaya yang betul-betul terkait dengan 3M ya 3M di khususnya terkait dengan BUT-nya. yang force of attraction Oh dan iya, hubungan iya. efektif tadi Mhm. Mbak Wina. Kemudian ada pula nih, nah Iya. biaya yang tidak boleh dikurangkan, ya sama kalau Oke. kita orang pribadi gitu kan, Mbak Wina dulu sering, "Pak, kalau ada biaya di luar kewajaran yang tidak Mhm. ada buktinya gitu kan, atau Iya, pencadangan di pasal iya. 9, itu juga berlaku untuk BUT, karena Oke, dia menganut yang di Undang-Undang PPh. oke. Nah, bagaimana kalau ternyata BUT ini juga melakukan pembayaran jasa intragroup. Ya, mungkin Mhm. ada royalti, ada jasa manajemen, ada bunga ke pusatnya. Pusat, ya. Nah, berdasarkan ketentuan perpajakan PPh kita, pembayaran ke pusat terkait dengan jasa intragroup tadi tidak Mhm. boleh dikurangkan sebagai pengurang pajaknya di BUT. Nah, Oke. kecuali kalau memang dia adalah bank gitu kan. Mhm. Bank ini kan kegiatannya memang menghimpun gitu kan, Menyalur, menyalurkan. iya. Maka pembayaran bunga, ya sebaliknya juga ada pendapatan bunga, ini nanti juga Iya, akan diakui iya. apabila ada transaksi antara induk dengan BUT yang ada di Indonesia. Oke. Baik, wow, ternyata ada yang dapat dan juga ada yang tidak Oke, dapat ya, Mbak oke. Rifan ya. Baik, jadi lanjut kita akan bahas ini sampai tuntas sepertinya kawan Iya pajak harus. ya. Bagaimana dengan tarifnya nih Pak Iya, Rifan? Itu kan kalau untuk subjek pajak luar negeri itu kan kalau iya, berdasarkan dengan Undang-Undang PPh itu hmm, akan dikenakan tadi bisa pasal 26 ya sebesar betul. 20% atau juga bisa dengan tarif berdasarkan P3B. Nah, bagaimana dengan tarif bagi BUT ini Pak Oke. Rifan? Oke, kawan pajak semua. Sebagaimana kita ketahui ya, Mhm. BUT ini kan bentuk usaha yang sebenarnya dimiliki oleh subjek pajak luar Betul. negeri. Berarti subjek pajak luar negerinya Mhm. pasti akan menerima atau memperoleh penghasilan dari Penghasilan, BUT ini. benar sekali. Nah, konsep dari pemajakan atas subjek pajak luar negeri, undang-undang kita sering mengenalnya berdasarkan asas sumber. Iya, Nah, asas sumber ini lazimnya dikenakan final. iya. Nah, berapa? Ya dia 20%. Nah, Oke. berarti memang atas penghasilan kena pajak gitu kan setelah dikurangi dengan pajak atas BUT tadi Mhm. gitu kan. Berarti ini adalah penghasilan subjek pajak luar negeri sana. Maka Betul. akan dikenakan PPh sebesar 20%. 20%, oke. Atau kalau ya negara domisili, Mhm, tempat kedudukan dari induk BUT tadi mhm. mengikat perjanjian atau persetujuan dengan Indonesia dalam P3B, Iya, maka akan kita lihat tarif yang ada di dalam P3B-nya berapa. oke. Ini bervariasi. Aturan khususnya berarti ya? Aturan khususnya. Iya, Ada yang dikembalikan kepada tarif lokal, berarti Undang-Undang PPh, ya. oke. Ada yang 15%, Iya, ada yang 10%, ada yang dinyatakan tidak ada. Dan ini bagaimana bergaining masing-masing negara untuk menentukan tarifnya. tarifnya, Sehingga oke. kawan pajak ketika nanti
membahas tentang tarif wajib pajak luar negeri terkait dengan BUT ini, Mhm. tolong ya dilihat berapa Aturan. yang ada di dalam Hmm. P3P itu sendiri. Nah, begitu Oke. juga Mbak Wina yang sering terjadi tadi kalau perusahaan asuransi gitu kan Iya, mempunyai pemegang polis atau betul. tertanggungnya ada di Indonesia, ini juga memungkinkan adanya PUT di kita. Oke. Nah, sehingga kemungkinan ya ketika nanti akan ada pajak yang Mhm. diterima oleh Mhm. subjek induk luar negerinya juga akan dikenakan hal yang sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Saya tertarik tadi penjelasan yang pertama nih, Pak Ya, Rifan. Itu kan tarif 20% itu yang dipungut ya berdasarkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak tentunya ya, ya. Nah, ini tidak berlaku bagi BUT yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Itu saya hmm, pernah baca tuh tentang itu, betul. Pak. Nah, ini bisa dielaborate nggak, Pak Oke. Rifan? Seperti apa ini maksudnya? Oke, Mbak Wina dan kawan pajak. Banyak yang bertanya biasanya kawan Iya, pajak itu, "Pak, ini kan kepanjangan dari perusahaan luar negeri, betul. tapi kenapa seolah-olah kok pajaknya 2 kali?" Itu dulu kita Iya, coba iya, jelasin dulu. Jadi ketika ada investasi masuk di Indonesia, iya, bisa jadi investasi itu ya secara legal berbentuk saham, maka dia iya, memiliki perusahaan Indonesia, tapi dia bertindak sebagai pemegang saham. betul. Bisa saja dia ya ekspansinya mendirikan cabang, Iya, ya. Dia tidak mendirikan perusahaan dalam negeri di Indonesia, iya. tapi masih perusahaan luar negeri. Mhm. Dia cabang kepanjangan tangannya. Iya, Nah, untuk memberikan rasa keadilan, ya, betul. ketika yang tadi badan dikenakan PPh badan, Mhm. ya, setelah laba dikurangi pajak tadi akan ada dividen juga 26, ya. Mhm. Di BUT juga dikenal yang namanya branch profit tax tadi. Ya, Oke. jadi laba BUT ya setelah dikurangi pajak ya, atau bahasa letterleknya penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak BUT ini Mhm. nanti akan dikenakan PPh pasal 26 ayat 4 gitu kan sebesar Oke. 20% atau tarif yang ada di P3P. Nah, Mhm. untuk mendorong kemajuan investasi di Indonesia ini ada fasilitas, ada Baik, seperti apa insentif. itu, Pak Nah, Rifan? Ya. apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak BUT tadi, diinvestasikan di Indonesia ya seluruhnya gitu ya, maka dia tidak akan dikenakan pajak yang 20% tadi atau yang Oke. sebesar tarif P3P ini. Mhm. Nah, wujudnya seperti apa ditanamkan kembali di Indonesia ini? Bisa Oke. dia melalui pendirian perusahaan baru. Ya. Dia sebagai pendiri ya, berarti kayak tadi saya cerita pembandingnya kan Mhm. investasi dalam bentuk saham. Nah, sekarang dia mendirikan perusahaan ya PT, Bina dan Rifan misalkan salah Ya. satunya pemegang sahamnya ada pemegang saham luar Di luar negeri, ya negeri, berarti ya. Bina, Rifan dan Upin misalnya gitu kan. Betul, Nah, ya. muncul di situ. Nah, kemudian bisa juga perusahaan yang sudah didirikan ya dia Mhm. sebagai pemegang saham. Jadi ada mungkin perusahaan yang sudah lama gitu kan Mhm. membutuhkan modal ekspansi si induk BUT tadi masuk. Iya, Nah, dari laba tadi dipakai untuk masuk ke sana. iya. Atau pembelian aktiva tetap yang digunakan untuk BUT ya, untuk menjalankan BUT, untuk melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Nah, yang keempat bisa juga dia investasi aktiva tetap tidak berwujud, aktiva tidak berwujud gitu ya. Mhm. Tidak berwujud kan ini macam-macam ya. Ya Betul. betul ada nanti menghasilkan royalti dan seterusnya Mhm. kan. Ini butuh penelitian yang sangat panjang. Ya, Oke. yang akan dipakai untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Nah, Iya. intinya kalau kita sederhanakan, bisa investasi tadi tetap ada di BUT selama uang tidak keluar gitu Mhm. kan, ada tetap di Indonesia. Ekonomi juga bisa berkembang di Indonesia Mhm. atau melalui perusahaan dalam negeri baik itu pendirian baru atau masuk ke dalam Masuk. perusahaan yang Mhm. sudah ada. Oke. Nah, Baik, jadi ada fasilitasnya ya, Pak Rifan ya. betul Mbak Wina. Baik, konveks semuanya tadi sudah sangat lengkap ya disampaikan oleh Pak Rifan nih, mulai dari subjeknya, lalu objeknya, ke tarif, lalu ada fasilitasnya juga dijelaskan oleh Pak Rifan. Baik, Pak Rifan, ini masih ada nggak yang kira-kira bisa disampaikan nih kepada kawan pajak semuanya terkait dengan BUT ini? Oke, kawan pajak semuanya. BUT ini adalah pajak yang akan melibatkan negara lain. Iya, Maka kita harus tepat dalam menerapkan ketentuan terkait dengan BUT ini, iya, baik dalam undang-undang domestik ya maupun pengaturan yang ada di dalam P3P. 3B. Ya. Berkali-kali selalu kita tekankan, P3B dapat dijalankan manakala ya ada persyaratan administratif yang disebut dengan surat keterangan domisili.
Ya. Keterangan residen mana dia berada. Ketika ya wajib pajak luar negeri tadi memiliki SKD, baru punya hak untuk pemanfaatan P3B. Kalau tidak ada, maka berlaku 100% ketentuan undang-undang domestik yang ada di dalam undang-undang PPH. Ya. Berarti kalau tidak ada SKD, apa yang saya jelaskan tadi kita bandingkan, pengaturan PPH, pengaturan yang ada di dalam P3B sudah kita jelaskan, yang dijalankan, yang diterapkan, berarti ketentuan yang ada di dalam undang-undang PPH. Nah, semoga dengan kita buat perbandingan ini, kawan pajak nanti bisa explore lebih dalam gitu kan, dikaji lagi, dipelajari lagi, dibuat perbandingan sehingga ketika ada case berada di perusahaan dapat melaksanakan kewajiban ya, pemenuhan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan dan pengaturan yang ada. Baik, luar biasa sekali Pak Rifan. Baik, terima kasih Pak Rifan sudah mau berbagi ilmu dengan saya dan juga kawan pajak semuanya yang menyaksikan video ini. Kawan pajak ingat ya, pandemi belum berakhir, jadi tetap jaga protokol kesehatan ya kawan pajak dimanapun berada, dan tentunya juga tetap dukung program pemulihan ekonomi nasional agar negara kita cepat bangkit nih dari kondisi pandemi. Baik, terima kasih kawan pajak semuanya atas atensi yang telah diberikan. Jangan lupa juga nih, klik tombol like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Kawan pajak juga tentunya dapat request tema selanjutnya yang akan dibahas dalam podcast bijak itu apa. Betul ya Pak Rifan? Siap Mbak Wina dan kawan pajak Harapan semuanya. kami juga dengan menyaksikan video ini kita dapat sama-sama belajar, menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Wina. Dan saya Rifan. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.